Oke, selamat pagi, selamat datang di Kaminante. Di jalan pagi kali ini, ayo kita bicara kenapa pria ambisius bisa punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Oke, dan barangkali kamu kenal pria yang ambisius, atau bahkan dirimu sendiri adalah pria ambisius itu. Kamu berpikir bahwa kamu punya goals, kamu punya tujuan, kamu punya sesuatu yang dikerjakan. Tapi faktanya, orang-orang sepertimu banyak yang kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Salah satu contoh terkenal, yang paling terkenal ya, orang hebat, orang besar, itu adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16. Ya, kurang hebat apalagi dia. Dia pernah punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia berkali-kali mengalami kegagalan dalam politik, dalam bisnis, tapi dia berhasil bangkit dari rasa depresi itu, dari mental health yang benar-benar hancur waktu itu. Oke. Oh, ada penebangan kayu. Oh. Oke, kita lewat. Orang-orang nebang kayu. Ini kayak wow. Berhenti. Sinsunya udah berhenti. Nah, kembali lagi pada pertanyaanku tadi. Apakah seharusnya kita tidak jadi pria ambisius? Karena banyak sekali orang-orang yang banyak orang yang menempelkan kata ambisi itu sebagai hal yang negatif. Obsesi, ambisi itu hal negatif. Janganlah terlalu berambisi gitu loh. Jangan terlalu ambisius, karena itu hal buruk. Karena itu kayak kesannya ngejar dunia banget. Tapi sebenarnya kembali lagi, ini soal perspektif dan sudut pandang gitu ya. Karena aku ngerasa tidak banyak orang yang punya ambisi besar. Rata-rata orang ya hanya hidup sesuai dengan skrip. Itu realita pahitnya. Dan kalau kamu sendiri ada orang yang punya sebuah ambisi, kamu merasa pria ambisius, jangan merasa bersalah dengan hal tersebut. Ibaratnya gini, kamu itu sebagai orang, kamu tuh punya mesin yang kenceng gitu. Kamu ada Lamborghini, kamu adalah Ferrari, kamu adalah Bugatti, kamu ada McLaren. Oke, kamu punya mesin yang kenceng. Nah, aku bisa samakan analogi ini sama halnya dengan gini lah. Kalau bisa dicontohkan lain, ambisi itu kayak libido. Nah, pria dengan libido kuat itu sering diartikan sebagai hal yang negatif, kayak hypersex. Kemudian punya libido tinggi itu kayak selalu ngacengan. Tapi ya kembali lagi, kalau kamu gunakan libido itu untuk memuaskan istrimu, untuk membuat happy istrimu, channeling energinya itu pada hal yang benar, justru itulah yang membuat keberkahan gitu loh. Gak banyak juga pria yang punya libido tinggi, bahkan di usia 40-50 udah mulai nurun. Libido itu kayak ambisi, sering dicap sebagai hal yang gak etis atau hal yang buruk. Tapi kembali lagi pada perspektif diri kita, bagaimana kita mengalihkan energi tersebut pada hal yang tepat. Oke? Nah, sekarang problemnya adalah kenapa banyak pria ambisius yang mengakhiri hidupnya, yang bukan mengakhiri lah ya, bisa kepikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya. Karena sesuai dengan analogi tadi, mesin tadi lah ya, mobil, kamu adalah Ferrari, kamu gas ambisi kamu itu. Tapi kadang problemnya adalah, ini berdasarkan pengalamanku juga, kita itu sibuk ngegas, tapi kadang lupa kalau kita itu harus ngerem juga. Nah, itu dia, kontrol pada remnya. Dan kalau kita lupa ngerem, alhasil ya kita seringnya ketabrak. Seringnya kita terlalu jauh melangkah, padahal
jarak tersebut, mungkin langkah tersebut itu tidak sesuai dengan tujuan awal kita. Katakanlah aku mau ke Jakarta gitu ya, arah Jakarta seharusnya ke sana, tapi aku dengan sport carku, dengan Ferrariku melangkah kenceng menuju arah sana, ke Surabaya. Ya, apa yang terjadi? Ya akhirnya tidak sesuai dengan tujuan kan. Yang harus diperlukan adalah rem untuk berhenti dan bertanya pada orang-orang mana arah yang benar, atau bertanya pada Google Map gitu. Problemnya itu kadang kita lupa untuk ngerem. Sekali lagi, aku katakan bahwa kalau kamu punya sebuah ambisi, kamu ada pria ambisius, itu bukanlah sebuah hal buruk. Anggap itu sebuah keberkahan. Kamu punya libido yang tinggi, anggap itu sebagai sebuah keberkahan. Kamu bisa gunakan energi libido itu untuk hal-hal hebat, untuk memuaskan istrimu, memuaskan pasanganmu. Karena banyak istri-istri yang tidak terpuaskan gitu ya. Ini ada salah satu contoh. Dan berdasarkan pengalamanku, ini jujur aja ya, aku pernah kepikiran untuk kayak gitu. Problemnya pria yang berambisius itu kadang percaya diri banget, tapi kadang ketika lagi ngedown banget, kita jadi kayak bener-bener mentally down. Kita jadi sempat kepikiran seperti itu. Itu aku akui. Tapi hanya kayak kepikiran aja, tidak sampai bertindak. Oke. Burnout, kemudian hasil yang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, terus gagal. Itu menjadi kepikiran seperti itu. Apalagi ya soal perbandingan diri dengan orang lain, yang sebenarnya itu bisa jadi kayak dua mata koin yang berbeda. Dan yang harus diperbaiki adalah pelabelan diri gitu ya. Kalau kita gagal melakukan sesuatu, kalau kita tidak berhasil melakukan sesuatu, seringnya kita tuh berpikir bahwa diri kita gagal, padahal sebenarnya usaha kita gagal. Padahal sebenarnya apa yang kita kerjakan itu tidak melekat pada diri kita. Nah, kadang kayak glorifikasi bahwa pria itu bukan gini ya. Maksudnya identitas pria itu ditentukan dengan pekerjaannya gitu ya. Itu tuh jadi bumerang. Padahal sebenarnya ya kamu itu ya identitas kamu itu tidak ditentukan oleh pekerjaan kamu gitu loh. Apapun itu, kalau misalnya apa yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan hasil, katakanlah, ya udah itu cuma usaha kamu yang gagal, bukan diri kamu. Harus pisahkan antara diri kamu dengan usaha kamu. Itu dia yang pertama. Dan sama halnya dengan mobil tadi lah ya. Kalau misalnya mobil kamu itu nabrak, katakanlah, kamu mengalami kecelakaan, sama halnya dengan gagal. Itu kan yang rusak mobil kamu kan. Yang rusak itu mobil kamu. Kamu sebagai pengemudi, katakanlah kamu masih hidup. Ya kamu masih hidup gitu loh. Kamu masih bisa melanjutkan hidup. Ya kamu bisa ganti mobil lagi, ganti mobil yang kencang lagi. Tapi ingat, dengan rem, kemudian dengan arah yang benar. Kalau nabrak lagi, ya udah ganti mobil lagi gitu ya. Seperti itu gitu. Kalau misalnya nabrak sampai akhirnya meninggal, ya itu berarti memang ya udah hidup kamu sampai segitu gitu ya. Sekali lagi aku katakan bahwa selagi kamu masih hidup, selagi kamu masih bernafas, kamu tuh masih punya sebuah kesempatan. Kamu masih punya banyak kesempatan untuk mencapai apa yang kamu mau. Pisahkan dirimu dengan usaha kamu. Itu dia. Ya, ini memang sungguh sebuah proses lah ya. Makanya kayak kesehatan mental, terus kemudian kayak agar kamu itu bisa lebih mindful, itu butuh sebuah rest, butuh sebuah jeda. Karena kalau mesin kita digeber terus menerus,
itu akan aus juga. Kadang kita harus berhenti terlebih dahulu. Nah, ini juga yang kupelajari. Kalau memang burnout, ya udah istirahat dulu. Matikan mesin kamu terlebih dahulu. Oke? Karena ya kita itu manusia gitu loh. Bukan ya mesin kita punya mesin, tapi kembali lagi kita bukan mesin pun juga harus istirahat kan. Kayak si McLaren, Ferrari itu juga butuh istirahat gitu loh. Nggak mungkin digeber terus menerus, harus butuh istirahat. Sama halnya dengan diri kita, apalagi kita manusia, makhluk biologis, harus istirahat juga. Oke. Ya itu dia. Kenapa penyebab pria ambisius punya pikiran untuk mengakhiri hidup? Karena ya hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terus kemudian kayak pengaruh sosial media, pengaruh perbandingan diri, itulah yang menyebabkan banyak lah pria-pria yang, kalau kamu cari kasus berapa persen pria yang mengakhiri hidup itu ya, lebih banyak pria daripada wanita, dan itu menjadi sebuah problem, sehingga kami nanti akan mulai concern dengan kesehatan mental gitu ya. Sebagai orang yang punya problem dengan kesehatan mental, ya I'm proud of it gitulah. Karena ketika aku mengalami sendiri, ketika kesehatan mentalku itu membaik, ketika aku tuh mentalnya udah oke, semua hal yang terjadi pada hidupku tuh jadi menyenangkan. Aku jadi happy. Sama seperti sekarang, aku happy bertemu dengan dirimu, aku happy untuk jalan kaki kayak gini, aku happy untuk olahraga setiap hari tanpa ada skip sama sekali. Aku adalah pria yang ambisius, tapi aku belajar bahwa bagaimana cara untuk menekan rem, bagaimana cara untuk tidak malu untuk bertanya di tengah jalan ketika salah jalan atau gimana. Sama halnya dengan mobil Ferrari tadi yang berjalan ngebut gitu. Itu dia. Tidak ada salahnya sebagai seorang pria yang ambisius. You have to proud of it gitu ya. Ya, tema-tema ke depan kami nanti akan membahas tentang kesehatan mental. Karena banyak orang yang tidak aware kalau punya kesehatan mental ya. Kayaknya baik-baik aja, tapi mentalnya bermasalah. Banyak orang berpikir bahwa orang yang punya kesehatan, yang punya mental terganggu itu kayak sakit jiwa, harus ke psikolog. Nah itu dia problemnya. Padahal sebenarnya, dan ini juga kayak sebagai seorang pria itu kayaknya tabu banget kalau punya problem dengan mental gitu ya. Dan aku pengen kayak membicarakan ini ke depannya tentang kesehatan mental, tentang kesehatan mental khususnya untuk pria gitu ya. Karena kayaknya belum ada yang mewadai ini, kayaknya belum ada yang membahas tentang hal ini. Karena sebenarnya pria itu butuh bantuan, butuh companion, butuh orang-orang yang mau mendengarkan, orang-orang yang mau, ya pada dasarnya sebenarnya hanya mendengarkan, hanya untuk bertukar pikiran. Kalau misalnya mental health kamu sehat, semua hal akan happy. Kamu tuh tidak perlu happy ketika mendapatkan sesuatu. Tanpa ada sebuah goals, kamu sudah happy. Ya, sebagai pria yang ambisius, sebagai pria yang punya goals untuk 1000 hari, aku selalu happy setiap harinya. Tidak harus nunggu sampai 1000 hari. Dan itu yang kuinginkan dari dirimu. Kamu harus tetap happy setiap harinya. Oh ya, kembali lagi ku katakan ya, kalau kamu lihat banyak sekali pria-pria yang punya problem dengan adiksi, kecanduan macam-macam. Dan banyak yang kayak denial, oh mental healthku baik-baik aja kok. Nah ini dia yang ingin ku katakan, kalau mental health kamu baik-baik aja, kamu tidak akan kecanduan. Itu dia. Kalau kamu tidak punya problem, kalau kamu tidak punya masalah pada kesehatan mental, kamu tidak akan kecanduan. Kecanduan rokok, kecanduan apa lagi? Kecanduan pornografi, kecanduan game, kecanduan ya judol.
Orang yang kecanduan judul itu udah dipastikan mentalnya terganggu. Orang kecanduan pornografi, apalagi aku membahas ini di channelku sebelah. Orang yang kecanduan rokok itu juga punya problem dengan mental health. Ya, tapi gak banyak yang membicarakan ini kan. Jadi ya kayak, oke, kami nanti akan membicarakan ini ke depannya. Kita udah sampai sini. Wow, obrolan kita panjang lebar ya. Dan thank you sudah menemani kami nanti kali ini. Be proud of it. Kalau kamu punya sebuah ambisi, sekali lagi, banggalah itu. Cuman aku pesan pada dirimu, kamu harus punya rem. Sekencang-kencangnya mesin kamu harus punya rem. Kamu harus membiarkan dirimu untuk beristirahat, mengistirahatkan atau mendinginkan mesin kamu. Ya, oke. Terima kasih dan see you in the next kami nanti.